seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian? Semoga dalam kondisi yang baik dan tentunya sehat selalu ya. Benar banget, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Tapi kalau ada yang kurang sehat, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu melawat dan menjaga kita, sehingga kita bisa sehat kembali. Amin. Pada hari ini kita akan membacakan nih kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di GKI Pasteur Pos Cimbulit. Untuk yang pertama yaitu Komisi Pemuda, hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Kegiatannya persekutuan doa jam 6 sore dan bertempatan di Hidup Baru. Untuk yang kegiatan kedua yaitu Komisi Remaja, hari Sabtu tanggal 13 November 2021, kegiatan persekutuan doa jam setengah 5 sore melalui platform Zoom Meeting. Lalu persekutuan doa untuk Komisi Remaja tanggal 27 November 2021 jam setengah 5 sore melalui platform Zoom Meeting. Selanjutnya untuk Komisi Dewasa akan ada kegiatan persekutuan doa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 jam setengah 7 malam bertempat di Aula Gereja GKI Pos Cimbuluit. Selanjutnya untuk Komisi Dewasa akan ada kegiatan persekutuan doa pada hari Rabu tanggal 30 November 2021 jam setengah 7 bertempat di Aula Gereja GKI Pos Cimbuluit. Untuk Komisi Sekolah Minggu akan diinfokan lebih lanjut. Mengenai kegiatan-kegiatan tersebut akan diinfokan melalui grup WhatsApp masing-masing komisi. Kemudian untuk Bapak, Ibu, dan Saudari-saudari yang merasa terberkati melalui ibadah online ini dapat membantu kami dengan menyalurkan dananya melalui rekening yang tertera di bawah layar, atau bisa juga menghubungi kontak yang tertera di bawah, agar kami dapat terus memberkati banyak orang melalui ibadah online ini. Atas dukungan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu kembali dalam ibadah yang walaupun masih diselenggarakan secara online ini. Mari kita terus doakan agar pandemi ini segera selesai dan kita bisa beribadah kembali di gereja dengan normal. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh fokus hanya kepada Tuhan saja. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu teduh sejenak. Mari, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir. Sembah sujud di sini.
Saudara, mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan apakah kehidupan keluarga kita telah mencerminkan kasih dan pengorbanan seperti Kristus telah mengasihi dan berkorban bagi kita? Atau apakah kita, baik itu sebagai anak, orang tua, kakak, ataupun adik dalam keluarga kita, sudah memberikan kasih dan pengorbanan bagi anggota keluarga kita yang lain? Seringkali kita mengabaikan sikap kasih dan pengorbanan tersebut, sehingga melukai hati keluarga kita. Dan seringkali juga kita sebagai keluarga tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari jemaat, kita mengaku dosa kita dalam doa secara pribadi. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kami tahu, kami maupun keluarga kami masih belum mencerminkan kasih dan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun, karena kami masih saja tidak melakukan firman-Mu, dan masih menyakiti sesama kami melalui perkataan dan tingkah laku kami ya Tuhan. Kami hanya serahkan doa pengampunan ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati. Bagi kita yang lemah,
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 hingga 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita memberikan salam damai bagi orang-orang di sekeliling kita. Salam damai. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari jemaat, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan lagu PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Hari ini kami mau disegarkan kembali dengan firman Tuhan. Sungguh ya Allah, di dalam situasi pandemi yang sedang kami jalani, terkadang banyak hal membuat kami gamang, membuat kami takut, membuat kami khawatir. Tetapi dalam perjalanan kami bersama Tuhan, berkali-kali anugerah Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan menyapa kami, menguatkan kami akan pengharapan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau disegarkan, dikuatkan, diteguhkan kembali dengan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh bersama-sama kami, hikmat Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Ketika kami mulai membaca, kami memahami, mengerti setiap bagian firman Tuhan ini, supaya kami boleh diteguhkan di dalam kami menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Sekali lagi Markus 10 ayat 46 sampai 52, saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam.
Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apakah yang kuhendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Tuhan, mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Sekali lagi, keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, bagaimana kabar keluarga saudara masing-masing di rumah saudara saat ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Atau semuanya berjalan biasa-biasa saja? Saudara, baik-baik saja atau berjalan biasa-biasa saja tentu ada berbeda. Ketika saya tanya apakah keluarga saudara baik-baik saja, maka saudara mungkin akan memperlihatkan atau menjawab sebuah kondisi di mana keluarga saudara dalam keadaan yang baik. Tapi kalau biasa-biasa saja, mungkin juga ini menunjuk kepada sebuah situasi yang ya entah baik, entah buruk, ya keluarga saya begini-begini saja. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang luar biasa, tidak ada peristiwa yang juga mengejutkan di dalam kehidupan keluarga. Ya biasa-biasa saja, kami rutin-rutin saja. Saudara, saya bertanya ini karena ini menjadi penting. Di dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang kita jalani, tentu pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang tidak biasa. Sebab mungkin kita sedang tidak baik-baik saja, dan mungkin juga sedang tidak seperti biasanya kita menjalani kehidupan keluarga kita. Ada banyak tantangan, ada banyak dampak dari pandemi COVID-19 yang entah sadar, entah tahu disadari atau tidak, saat ini berpengaruh di dalam kehidupan keluarga kita. Dampak ekonomi berpengaruh ke dalam kehidupan keluarga kita. Dampak pandemi, dampak sosial, ini juga berpengaruh. Ketika anak-anak belajar di rumah saat ini, tidak mudah orang tua juga mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terkadang ada yang namanya keributan-keributan, emosi yang memuncak, emosi yang tidak dapat diatasi dengan baik ketika melihat anak-anak kita kemudian belajar dengan tidak bertanggung jawab. Jadi ada situasi-situasi saudara dalam hidup kita yang kemudian tanpa sadar berpengaruh di dalam kehidupan keluarga. Yang mungkin kita merasa baik-baik saja, mungkin kita merasa biasa-biasa saja, tetapi kemudian kita sadar bahwa kita berada dalam situasi yang tidak biasa dan tidak baik-baik saja. Saudara, saya membaca sebuah ilustrasi yang cukup menarik gitu ya. Ketika ada seorang anak yang kemudian satu kali bertengkar dengan keluarganya, dalam pertengkaran yang hebat itu kemudian anak bernama Pako ini kemudian pergi dari rumah. Pada saat pertengkaran terjadi, dua-duanya antara orang tua dan anak remaja ini sama-sama ngotot, sama-sama tidak mau tahu. Pokoknya saya mau ini, dalam sisi yang lain saya juga mau begini. Maka ketika tidak terjadi yang namanya suara yang sama, maka akhirnya yang satu memilih untuk pergi. Nah, ketika anak ini mulai pergi, tampaknya orang tua ini mulai sadar kalau saya terlalu menekan anak saya. Maka kemudian yang dia lakukan mencari anaknya, dan setelah 2-3 hari tidak ketemu, lalu mereka melapor kepada polisi untuk mencari anaknya. Dan kemudian salah satu yang dia lakukan adalah dia pergi ke salah satu tempat supermarket yang ada di kotanya yang cukup besar, dan di situ ada papan pengumuman yang biasanya ditaruh untuk mencari entah itu barang yang hilang
atau piaraan hewan yang hilang atau apapun juga informasi lain, maka dia membuat sebuah pengumuman di situ yang isinya hanya menuliskan begini, Pako pulanglah, papa dan mama mencintaimu. Ya. Jadi dia menuliskan nama anaknya Pako dengan kata pulanglah, papa dan mama mencintaimu. Kedua orang tua ini berharap anaknya masih ada di dalam kota itu, dan satu kali ketika dia berjalan, dia berharap melihat pengumuman di supermarket itu, dan kemudian anak ini pulang untuk kemudian bertemu dan tahu bahwa ayah dan ibunya sebenarnya mencintainya. Maka yang menarik adalah saudara, hari itu ada banyak nama Pako yang kemudian berkumpul di supermarket itu. Ya. Sebab nggak jelas pengumumannya. Pako ini yang siap yang mana, ayah dan ibunya tuh yang mana. Jadi mereka semua datang ke supermarket berharap papa mamanya menunggu di situ. Nah, saudara, cerita ini menggambarkan sebuah kisah bahwa dari sisi yang lain ternyata anak-anak juga membutuhkan kasih sayang, perhatian dari keluarga mereka. Maka itu ketika diumumkan Pako pulanglah, papa mama mengasihimu, yang terjadi seluruh anak bernama Pako yang pada saat itu juga mengalami konflik dengan keluarganya kemudian berkumpul di supermarket dan berharap bahwa itu adalah tulisan dari ayah dan ibu saya. Nah, saudara, ada banyak hal peristiwa, tentu tidak selalu sama kisahnya, tetapi di dalam kehidupan keluarga yang hidup, seringkali ada yang namanya konflik, seringkali ada yang namanya pertengkaran, seringkali ada yang tidak baik-baik saja. Maka itu hari ini kita merenungkan satu tema tentang keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Apa yang dimaksud dengan keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus? Hari ini bacaan kita bercerita bukan tentang keluarga, tetapi kita bisa melihat saudara dari kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus ini ada nilai-nilai pengorbanan Kristus yang mestinya kita bisa hayati di dalam kehidupan keluarga kita. Ayat pertama mengatakan begini, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak berbondong-bondong. Saudara, Yesus pada waktu itu berada dalam situasi yang sangat banyak orang mengikutinya. Mereka kagum dengan ajarannya. Maka tampaknya memang hari itu Yesus sangat sibuk. Yesus punya pekerjaan, punya pelayanan, dan Yesus memang hari itu betul-betul disibukkan dengan orang banyak yang mengikutinya. Dan seperti kebiasaan Yesus kalau berjalan, ada saja yang akan dikerjakan, ada saja yang akan disampaikan untuk diajarkan kepada orang-orang yang mengikutinya. Lalu dalam peristiwa kesibukan itu kemudian ada suara lirih yang muncul dari seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, yang duduk di pinggir jalan, yang ketika dia mendengar Yesus orang Nazaret itu lewat, kemudian ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, tampaknya ini sangat menarik. Ada orang yang membutuhkan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dia sangat butuh sampai dia mengatakan, bukan Yesus anak Daud sembuhkanlah aku, tapi kasihanilah aku. Kata kasihanilah aku itu menunjuk pada bukan hanya ingin sembuh, tetapi ada sesuatu di dalam hidupnya yang tampaknya butuh kasih sayang Tuhan di dalam hidupnya. Dan ketika dia menyerukan Tuhan kasihanilah aku, tidak banyak orang yang peka terhadap teriakan itu. Dalam hidup kita berkeluarga, barangkali teriakan lirih itu juga muncul di dalam diri anggota keluarga kita. Bahwa saya membutuhkan kasih, saya butuh diperhatikan. Tetapi sebagai bagian dari kehidupan orang yang sedang butuh itu, kadang-kadang kita menjadi orang yang kemudian menegur supaya diam. Jangan banyak bicara. Ya. Kamu tahu apa? Jangan bicara. Nah saudara, kemudian kalau kita baca, orang buta itu kemudian berseru dengan lebih keras, anak Daud kasihanilah aku. Dan di tengah kesibukannya Yesus berkata, lalu Yesus dikatakan, lalu Yesus berhenti. Lalu Yesus memanggil dia,
Baru orang-orang itu sadar bahwa Yesus memberikan perhatian terhadap orang itu. Dan kemudian orang-orang baru berkata kepada orang itu, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu kemudian ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu Yesus di tengah kesibukannya bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Saudara, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan mendapatkan pemulihan. Lalu Tuhan katakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Tetapi yang menarik, ayat ini mengatakan pada saat itu setelah dia melihat, lalu ia mengikut Tuhan dalam perjalanannya. Dia tidak pergi, tapi kemudian dia memilih untuk ikut orang yang sudah memulihkannya. Dia tidak memilih untuk setelah sembuh lalu pergi meninggalkan orang yang memulihkannya. Maka itu dalam firman Tuhan hari ini, saudara, ada hal-hal yang bisa kita ambil di dalam kehidupan keluarga, di mana keluarga hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Tentu dalam kehidupan kita sekarang kita mengalami kesibukan. Kita mungkin berusaha lebih keras di tengah situasi yang sulit mencari kebutuhan ekonomi kita. Tetapi saudara-saudara, dalam perjalanan kesibukan kita, dalam kehidupan keluarga ada suara-suara lirih, entah dari suami, dari istri, dari anak-anak, atau dari kerabat kita yang membutuhkan kasih. Di mana mereka mungkin tidak sekuat, seteguh kita ketika kita menjalani hidup dalam pengharapan kasih Tuhan itu. Yang kemudian dia berkata, kasihanilah aku, entah terucap atau tidak terucap, mereka membutuhkan kasih itu. Lalu apakah kita pilihannya menjadi orang yang menegur untuk diam? Atau kita memilih seperti Yesus yang berkata, panggillah dia. Artinya kita kemudian merangkul saudara, keluarga kita yang mengalami situasi yang membutuhkan pemulihan itu. Nah, dalam pendampingan itu, dalam pengorbanan itu, di tengah kesibukan kita, di tengah kita memang tidak sedang santai-santai, tetapi kemudian kita dipanggil untuk merawat luka keluarga kita, saudara kita, mungkin juga sahabat kita. Maka sebenarnya kita sedang melakukan pola hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Saudara, peristiwa-peristiwa penyembuhan Yesus yang kalau kita baca di dalam bagian lain tidak pernah terjadwalkan. Artinya setelah ini saya mau nyembuhin ini, setelah ini saya mau menyembuhkan ini. Padahal dalam bagian Yohanes 9 ayat 1, kalau baca saudara Yohanes 9 ayat 1, peristiwa penyembuhan terhadap orang buta dimulai dengan perkataan ketika Yesus sedang lewat, ia melihat. Ketika Yesus sedang lewat, ia melihat. Bukankah setiap hari juga kita lewat berbagai peristiwa hidup dalam kehidupan kita, tapi pertanyaannya, kita melihatkah suara-suara dari anggota keluarga kita yang membutuhkan perhatian kita? Maka itu yang terjadi di rumah tampaknya saat ini bukan quality time, bukan soal berbagi kasih, perhatian. Yang terjadi adalah semua saling emosi, semua kadang-kadang saling sibuk dengan kesibukannya sendiri. Ayah sibuk dengan pekerjaannya, ibu sibuk dengan pekerjaannya, anak sibuk dengan mainan gamenya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika dalam acara work from home pun, semuanya ketika ada di rumah, tapi seakan-akan mereka tidak ada bersama-sama. Masing-masing ada, tapi masing-masing sibuk dengan pola hidupnya sendiri. Maka itu ini bukan cerita soal penyembuhan orang buta, tetapi juga ini bicara soal bagaimana kita memberi perhatian terhadap suara-suara lirih yang hadir. Jangankan dari luar, tapi dalam diri keluarga kita sendiri pun suara lirih itu hadir. Pekakah kita dengan suara lirih itu? Bisakah kita bertanya seperti Yesus, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau dalam bahasa keluarga mungkin suami berkata, hai istriku atau mah, apakah ada yang aku bisa perbuat untuk menolong kamu? Atau istrinya kepada suaminya yang mungkin dalam pekerjaan di rumah atau dalam situasi yang dampak ekonomi sulit itu bertanya juga, apa yang bisa aku perbuat untuk menolong kebingungan kamu?
Ketika anaknya PJJ tidak memperhatikan dan mengalami kesulitan belajar, pertanyaannya bukan perhatikan kamu mau jadi apa kalau sudah besar, tapi lebih bisa bertanya apa yang bisa ayah atau ibu lakukan untuk menolong kamu bisa belajar, bisa mandiri belajar, bisa memahami situasi belajar. Nah saudara, nilai-nilai pengorbanan Kristus yang tidak mementingkan dirinya, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan dalam keadaan sebagai hamba itu kemudian dia juga menyerahkan dirinya di atas kayu salib demi keselamatan, penebusan kita. Maka nilai-nilai itulah juga yang harusnya dihadirkan, dinyatakan di dalam kehidupan keluarga kita. Memang tidak mudah saudara, tetapi iman Kristen bicara soal bagaimana kita mengupayakan merespon anugerah itu di dalam kehidupan kita dengan memberi nilai tambah. Petrus mengatakan memberi nilai tambah pada ketekunan, pada penguasaan diri. Sehingga ketika kita menjalani situasi apapun dalam keluarga kita, ketika setiap keluarga menyerukan suara lirih bahwa saya membutuhkan kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu kemudian dinyatakan melalui keluarga-keluarga yang hadir di situ. Itulah makna keluarga saudara yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Ya, maka itu kalau hari ini saya bertanya apakah keluarga saudara baik-baik saja atau biasa-biasa saja, mestinya keluarga saudara harus dipastikan baik. Harus dihadirkan Kristus di situ. Dan kalau ditanya apakah biasa-biasa saja, harusnya dikatakan mestinya tidak biasa. Kenapa? Mestinya ada hal yang menarik di situ di mana kasih Tuhan dinyatakan secara luar biasa melalui relasi yang dibangun di antara keluarga kita. Mari saudara, dalam proses keluarga, Bartimius itu boleh dikatakan sebagai anak kita yang masih buta terhadap perjalanan hidupnya, terhadap masa depannya yang dia tidak tahu seperti apa, apalagi di situasi perubahan dunia yang sangat cepat. Maka mari sebagai orang tua kemudian kita bertanya kepada anak kita yang masih buta itu dengan pertanyaan, apa yang kau kehendaki supaya aku bisa menolong kamu untuk bisa melihat masa depan. Dan biarlah setiap anak juga berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Maka menarik di situ, perjalanan bersama Yesus itulah yang kemudian menolong Bartimeus untuk melihat. Bukan hanya dari kebutaan, tapi melihat pekerjaan Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Saudara-saudara, semoga renungan kali ini boleh menolong kita sebagai keluarga untuk hidup dalam nilai pengorbanan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PIM Kris Sunda, keluarga Pak Udin Wahyudin. Gusti Allah, nuri
Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang pentingnya kami berbagi cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa rahmat Tuhan selalu hadir sepanjang perjalanan hidup keluarga kami, baik dalam masa suka maupun masa penantian pengharapan kami. Oleh sebab itu kuatkan terus pengharapan kami supaya kami bisa melihat karya Tuhan yang terus hadir di sepanjang perjalanan hidup pandemi ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi orang tua yang hari ini berjuang juga untuk bisa menghidupi keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan supaya mendatangkan hasil yang baik di tengah pandemi ini. Kami juga berdoa bagi para anak-anak yang mungkin di rumah mengalami situasi yang berbeda dalam proses belajar. Berikan kesadaran kepada anak-anak kami bahwa belajar itu adalah anugerah Tuhan dan kami mesti meresponnya dengan baik dalam rangka menata kehidupan kami. Dan biarlah dalam prosesnya orang tua dan anak saling mendukung supaya mereka boleh melihat bahwa ketika berjalan bersama Tuhan ada visi, ada misi yang dihadirkan Tuhan, di mana mereka kemudian menata hidup mereka untuk menjalankan visi dan misi itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala pergumulan yang kami hadapi sebagai keluarga di dalam kehidupan kami. Mungkin ada keluarga kerabat kami yang sakit, kiranya Tuhan boleh menyembuhkan. Mungkin ada keluarga atau kerabat kami yang dalam konflik sedang mengalami pergumulan di dalam keluarganya. Kami percaya cinta Tuhan hadir menolong dengan berbagai cara supaya biarlah mereka juga boleh menatap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan di tengah situasi konflik yang sedang mereka hadapi. Secara khusus bagi keluarga pos jemaat Cimbuluit ini Tuhan berkati komunitas ini di dalam mereka bersekutu bersama. Biarlah kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami boleh berbagi cinta kasih Tuhan yang kami rasakan, yang kami terima kepada orang-orang yang mungkin saat ini membutuhkan cinta kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi semakin peka di dalam kami mendengar suara-suara lirih dari saudara-saudara kami yang membutuhkan cinta kasih itu. Dan biarlah kami menjadi pembawa damai, cinta kasih Tuhan di dalam setiap relasi yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami yang berupaya terus keluar dari situasi ini. Kami juga dihadapkan dengan situasi isu tentang gelombang ketiga pandemi ini. Tetapi kami percaya pemerintah dan bangsa kami juga adalah pemerintah dan bangsa yang diberi hikmat oleh Tuhan untuk boleh mengurus menata kehidupan kami. Dan biarlah sebagai warga negara kami terlibat di dalam upaya pemerintah untuk memerangi pandemi ini. Dan kami percaya perjalanan kami akan terus bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh doa syafaat kami, baik yang terucap maupun yang tidak terucap, yang terus digumuli oleh keluarga-keluarga yang hadir dalam kehidupan persekutuan di tempat ini, ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Seraya kita memberikan persembahan kita secara online, mari dengan sukacita kita menyanyikan Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas keterlibatan-Mu dalam ibadah kami. Kami dapat bertemu dalam posisi ini pada hari ini, bukan karena kekuatan dan kebesaran kami ya Tuhan, tetapi karena kebaikan-Mu kepada kami. Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat menjadi berkat bagi gereja maupun banyak orang. Ini adalah doa kami yang kami persembahkan untuk-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan keluarga kita mencerminkan kasih dan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan komitmen kita dengan menyanyikan lagu Bersama Keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.